Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali saya dari Mimbar Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Immanuel Gombong, menjumpai Bapak Ibu yang saat ini ada di rumah masing-masing. Sekalipun kita masih tidak bisa bertemu, tetapi melalui siaran online ini, kiranya firman Tuhan ini bisa diterima oleh Bapak Ibu dan Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya akan masih menyambung khotbah saya tentang kebangkitan Yesus dari antara orang mati, di mana pada minggu yang lalu kita sudah berbicara bahwa satu efek ataupun implikasi daripada Yesus bangkit dari kematian itu berarti bahwa dia membuat saya dan Bapak Ibu lahir kembali. Nah, lahir kembali ini adalah merupakan sebuah proses yang harus dikerjakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak hidup, maka otomatis itu tidak terjadi. Mari kita akan kembali bersama-sama di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau minggu yang lalu kita sudah membahas dari ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, bagaimana kuasa daripada kebangkitan Yesus dari antara orang mati, di mana ketika dia bangkit dari kematian, saat dia mati, itu artinya dia mendamaikan saya dan Bapak Ibu kepada Tuhan karena terpisahkan oleh dosa. Kemudian dia mati menjadi juru selamat kita. Nah, kematiannya itu untuk menebus dosa. Tetapi sekarang kebangkitannya itu memberikan sebuah dampak kepada kita. Yang pertama, kemarin kita sudah belajar bahwa untuk melahirkan kita kembali. Kemudian kita akan memasuki bagian yang kedua. Yang kedua, ketika dia bangkit, maka yang kedua, di mana Yesus dibangkitkan supaya hidupnya atau kehidupan Yesus itu dapat disalurkan kepada kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan tadi ayat 5 dan ayat 6 demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi ketika saya dan Bapak Ibu sudah dilahirkan kembali, kemudian ada tahap yang kedua, yaitu tahap yang kedua ini memberikan sebuah pemahaman
bahwa dia bangkit supaya hidupnya itu dapat disalurkan ya kepada kehidupan kita. Kenapa harus seperti itu? Tadi konteksnya berkata, yaitu kamu. Siapa kamu? Adalah orang yang dilahirkan kembali. Dikatakan yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Perhatikan Bapak Ibu, dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bagaimana dia bisa memelihara kita? Bagaimana dia bisa menyertai kita? Kalau apa? Kalau Yesus tetap pada posisi mati. Makanya kemudian dia bangkit. Nah, kebangkitannya ini menunjukkan sebuah kuasa bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah melalui kehidupan Yesus itu berdampak supaya Yesus bisa menguasai kehidupan kita. Dengan kata yang dipakai tadi, yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, bagaimana saya dan Bapak Ibu bisa dipelihara? Kalau Yesus tetap mati. Jadi, Yesus harus bangkit. Kematiannya ditinggalkan dan dia sekarang mengalami kuasa Allah. Nah, kuasa Allah ini juga memiliki sebuah pemahaman yang sama dengan kata yang tadi disebutkan, kekuatan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, maka daripada itu Yesus harus dibangkitkan. Supaya apa? Supaya hidupnya dapat disalurkan di dalam hidup kita, di mana hidupnya manunggal dengan kehidupan kita, ya, melalui kekuatan Allah atau kuasa Allah. Karena apa? Tadi disebutkan karena imanmu, karena kepercayaan saya dan Bapak Ibu kepada Yesus Kristus itu menjadikan kemudian saya dan Bapak Ibu betul-betul dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Efesus, di situ disebutkan, dikatakan bahwa ketika orang percaya kepada Yesus Kristus, maka kemudian Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam hidup orang itu. Nah, Roh Kudus itu juga kekuatan Allah. Nah, saya sudah pernah sampaikan minggu yang lalu, Roh Kudus bisa dicurahkan karena Yesus bangkit dan dia kemudian naik ke surga, dan Roh Kudus itu diutus untuk menyertai saya dan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu tidak disertai dengan kekuatan Allah, tidak mungkin saya dan Bapak Ibu bisa mengandalkan kekuatan diri kita. Karena tadi disebutkan dengan jelas, sementara, ada kata sementara, itu menunjukkan kapan? Yaitu saat ketika kita sudah percaya kepada Yesus dan kita masih diberi kesempatan hidup di dalam dunia ini, menjalani hidup di dalam dunia ini. Di situ disebutkan, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sementara ketika kita sudah percaya kepada Yesus, saya dan Bapak Ibu masih diberi kesempatan hidup di dunia. Nah, ketika kita hidup di dunia, saya dan Bapak Ibu harus menantikan sebuah keselamatan yang sempurna, yaitu ketika nanti kita masuk ke surga. Dan itu masuk ke surga itu dituliskan, disebutkan, dikatakan sampai atau dinyatakan pada zaman akhir. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya dan Bapak Ibu tidak disertai oleh Tuhan, tidak dibimbing dan dituntun oleh Tuhan,
di mana kekuatan Allah tidak ada dalam hidup kita, mustahil saya dan Bapak Ibu mampu menghadapinya. Coba sekarang ini Bapak Ibu, kita semua, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia boleh dikatakan, atau sebagian dunia mengalami kecemasan, mengalami ketakutan, mengalami sebuah cobaan masalah, yaitu tentang COVID-19. Kalau kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan tidak menyertai hidup kita orang percaya, apa yang akan terjadi? Apa yang akan dialami dalam hidup kita? Tetapi kita bersyukur karena di dalam situasi seperti ini, saya dan Bapak Ibu masih bisa bertahan. Saya dan Bapak Ibu masih bisa memuji Tuhan. Saya dan Bapak Ibu masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya dan Bapak Ibu, karena saya dan Bapak Ibu masih dipelihara oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sementara kita menantikan itu semua, saya dan Bapak Ibu butuh penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu harus sampai akhir zaman. Kata akhir zaman itu juga menunjuk sampai akhir hidup saya dan Bapak Ibu, atau sampai akhir saya dan Bapak Ibu berada di dalam dunia ini. Jadi itu berlangsung ketika kita hidup. Nah, kalau saya dan Bapak Ibu tidak disertai oleh Tuhan, bahayanya seperti ketika saya dan Bapak Ibu seperti baterai. Baterai ketika baru, Bapak Ibu, batu baterai itu ketika baru, strumnya itu besar, tetapi begitu digunakan lama-lama akan habis. Nah, supaya baterai itu, kalau baterai itu bisa diisi kembali, ada yang secara manual, orang-orang dunia seringkali memakai dengan cara dijemur dengan panas matahari, tetapi itu pun tidak bisa maksimal 100%. Tapi kalau memang batu baterai itu diciptakan untuk bisa diisi ulang dengan setrum, ada alatnya yang di situ disetrum, kemudian itu bisa memulihkan setrum, arus yang ada di baterai itu. Tetapi itu pun tidak bisa 100%. Bisa dipakai, tetapi nanti lama-lama itu akan habis. Nah, kalau seandainya Yesus tidak bangkit, kita bahaya. Kita bisa seperti batu baterai itu. Saat kita percaya, saat saya dan Bapak Ibu percaya kepada Yesus, kita punya sebuah semangat yang luar biasa. Saya dan Bapak Ibu punya kekuatan, tetapi itu bisa lama-lama habis. Terus bagaimana? Tetapi dengan kuat kuasa kebangkitan Tuhan, ketika kekuatan Tuhan itu dinyatakan, sementara kita sedang menantikan keselamatan yang sempurna, itu terus-menerus menyertai kita. Itu tidak pernah habis di dalam hidup kita. Bayangkan, kalau itu kekuatan Tuhan habis dalam hidup kita, saya dan Bapak Ibu tidak bisa buat apa-apa. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Karena kita juga pernah melihat di dalam kitab Perjanjian Lama, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan dirinya, tetapi diberkati orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Terkutuk itu artinya bahwa kekuatan dunia itu sementara. Saat kita misalkan sehat, saat kita gagal, bisa saja itu diandalkan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, situasi-situasi tertentu yang seringkali menjadikan saya dan Bapak Ibu lemah. Nah, apa yang kita bisa perbuat? Tidak ada. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, saya dan Bapak Ibu disertainya. Saya dan Bapak Ibu dipeliharanya. Karena tadi konteksnya berkata bahwa itu terjadi sampai akhir zaman. Kata akhir zaman itu berarti sampai seluruh dunia ini hilang habis. Di mana kekuatan Tuhan itu menyertai dalam hidup kita. Jadi kekuatan Tuhan itu tidak pernah habis, Bapak Ibu.
Maka daripada itu, langkah awal itu sudah kita lalui, yaitu lahir baru. Dan yang kedua, saya dan Bapak Ibu dibangkitkan oleh kebangkitan Yesus. Itu adalah bukti daripada kuasa Tuhan. Dan Yesus dibangkitkan supaya hidupnya itu dapat disalurkan kepada kehidupan saya dan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita tidak disertai oleh Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan ayat 6 tadi, ada sebutan begini, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Di situ dikatakan bergembiralah. Sekalipun ketika sementara kita sedang berjalan di dalam dunia ini, kemudian saya dan Bapak Ibu harus mengalami duka cita secara jasmania, di mana berbagai-bagai pencobaan terjadi dalam hidup kita. Tetapi kenapa dikatakan di situ bergembiralah? Apa dasarnya Bapak Ibu? Kenapa walaupun di dalam keadaan yang penuh dengan pencobaan, tetapi kita tetap bergembira? Karena pada dasarnya saya dan Bapak Ibu tidak sendiri menghadapinya. Karena ada kekuatan Allah yang Allah berikan, yang Allah sertakan di dalam setiap hidup saya dan Bapak Ibu. Sehingga saya dan Bapak Ibu tidak mengalami ditinggal sendirian untuk menghadapinya. Tetapi kekuatan Allah itu boleh dinyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Yohanes Bapak Ibu, secara jelas di sana dikatakan bahwa Yesus itu, Yohanes pasal 15, Yesus itu adalah pokok, dan saya dan Bapak Ibu adalah caranya. Dia adalah pokok anggur, dia adalah sumber dari pohon anggur itu. Dia adalah sebuah batang yang kuat, yang kokoh, yang memberikan nutrisi makanan kepada carang-carangnya. Nah, di situ saya dan Bapak Ibu adalah carang-carangnya. Saat carang itu tidak terputus dengan pokoknya, maka carang itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menunggal dengan Tuhan karena hidup Yesus itu ada di dalam hidup kita. Sehingga saya dan Bapak Ibu, walaupun saya dan Bapak Ibu harus menghadapi berbagai pencobaan, tetapi saya dan Bapak Ibu masih bisa tahan, masih bisa kuat. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, diawali dengan kelahiran baru. Kemudian saya dan Bapak Ibu, hidup Yesus itu mengalir di dalam hidup kita. Karena kalau hidup Yesus tidak mengalir di dalam hidup saya dan Bapak Ibu, kemungkinan besar saya dan Bapak Ibu tidak akan mampu. Saya dan Bapak Ibu tidak akan kuat. Ada banyak kita perhatikan orang-orang Kristen yang berkata dia percaya kepada Yesus, tetapi di tengah jalan hilang. Hidupnya tidak pernah diubah. Hidupnya tidak boleh semakin hari semakin kuat, tetapi semakin lemah. Karena apa? Karena kemungkinan besar percayanya, hubungan dengan Tuhan itu tidak terjalin dengan baik. Tetapi saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah memiliki kelahiran baru oleh karena kebangkitannya dari antara orang mati. Dan setelah itu kemudian hidupnya disalurkan kepada hidup saya dan Bapak Ibu. Dan ketika hidupnya itu disalurkan kepada kita, maka itu berarti saya dan Bapak Ibu tidak lagi berjalan sendiri, tetapi kita berjalan disertai oleh Tuhan. Kemanapun saya dan Bapak Ibu ada, di dalam situasi kondisi apapun, yakinilah, percayalah, penyertaannya itu luar biasa di dalam hidup kita. Makanya kalau kita perhatikan tema kita harus melangkah dengan iman.
Itu artinya bahwa perjalanan hidup kita akan melangkah bersama dengan Yesus. Ketika iman kita tetap meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita, kita tetap yakin bahwa Dia sudah mati, terlebih Dia juga kemudian bangkit daripada antara orang mati, maka kebangkitannya itu Dia hidup dan hidupnya disalurkan kepada hidup kita. Untuk apa? Untuk memelihara saya dan Bapak Ibu. Pemeliharaannya tidak cukup sehari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak. Tetapi konteks tadi dikatakan ayat 5, bahwa sementara ketika kita menantikan pada keselamatan sampai pada akhir zaman, itu artinya sampai dunia ini lenyap, penyertaannya tidak pernah meninggalkan saya dan Bapak Ibu. Maka daripada itu Bapak Ibu, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, saya percaya, saya yakin bahwa saya dan Bapak Ibu akan tetap terus bisa menikmati bagaimana Yesus hidup di dalam hidup kita. Dan ketika Dia hidup dalam hidup kita, maka saya dan Bapak Ibu benar-benar akan mengalami kekuatan Tuhan. Dan kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita untuk kita tetap bertahan ketika kita harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan di dalam dunia ini. Bersama dengan Allah, saya dan Bapak Ibu melakukan perkara yang besar. Karena Dia hidup, maka ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, tak gentar kembali, dan kami percaya Engkau hidup juga, agar Engkau hidup, agar kehidupanmu itu disalurkan dalam hidup kami. Itu artinya bahwa hidup Yesus ada di dalam hidup kami, sehingga kami pun akan kuat Tuhan, karena hidupmu, kekuatan Tuhan itu menyertai di dalam hidup kami. Ketika kami harus menghadapi berbagai-bagai pencobaan, kami tidak pernah takut, kami tidak pernah khawatir, karena kami percaya bahwa Engkau menyertai kami. Penyertaan-Mu itu sampai kepada akhir zaman. Kami mau belajar terus untuk kami menghubungkan diri kami dengan Engkau, karena dengan ketika kami tetap terhubung dengan Engkau, dengan jalan iman kami tetap aktif, iman kami tetap terus maju di dalam Engkau, maka kami percaya kekuatan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kami akan berfungsi secara luar biasa, sehingga kami pun akan mengalami kemenangan pada akhirnya, untuk kami tetap terus kuat dan kuat di dalam Tuhan, karena hidup-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman-Mu memberkati dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, untuk mimbar warta gereja, untuk sementara ibadah masih berjalan seperti ini secara online. Kita masih tetap menunggu waktu, nanti akan diberikan pengumuman selanjutnya
Kita percaya, kita yakin, sekalipun kita harus menjalankan pada posisi seperti ini, tetapi ketika hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, di mana Tuhan juga sudah ada dalam hidup kita, maka saya dan Bapak Ibu pasti selalu dikuatkan, diteguhkan, dikokohkan di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri siaran online pada saat pagi hari ini, dan kita percaya kita semua tetap sehat. Saya dan Bapak Ibu juga tetap boleh mengalami pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pagi ini kami bersatu hati menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan tetap terus menjaga bangsa ini, agar bangsa ini tetap terpelihara di dalam kasih setia Tuhan. Hikmat marifat Tuhan dinyatakan atas pemimpin-pemimpin bangsa. Bapak Presiden diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan agar bisa menangani situasi COVID-19 dengan baik. Sekalipun banyak serangan di sana sini, tetapi beliau tetap kuat. Dialah kekuatan Tuhan juga dinyatakan atas hidupnya, sehingga mengatasi gejolak-gejolak karena COVID-19 itu dapat terselesaikan dengan baik. Hikmat Tuhan diperlukan. Gugus depan, bagian kesehatan yang mengurusi dan juga memberikan kekuatan agar mereka juga bisa mengatasinya dengan baik. Kami berdoa untuk Kabupaten Kebumen, kami berdoa untuk Kota Gombong, desa-desa, lingkungan yang ditempati oleh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kami percaya Kabupaten Kebumen, Kota Gombong, desa-desa, lingkungan kami semuanya diberkati oleh Tuhan, tetap aman, tetap sehat, oleh karena ada anak-anak Tuhan yang tinggal di sana. Biarlah kesejahteraan dan sejahtera Tuhan dinyatakan atas tempat-tempat itu. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk seluruh gereja yang ada di Indonesia, dan gereja Tuhan juga dapat bersatu di dalam menghadapi kondisi ini, agar gereja Tuhan tetap mengandalkan kekuatan Tuhan, sehingga semuanya tetap pada standarnya Tuhan, bahwa gereja masih bisa menjadi berkat bagi sekitarnya. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di gereja Pantai Kosta Indonesia, Jemaat Immanuel Gombong, dimanapun mereka berada saat ini. Pemeliharaan kasih setia Tuhan menyertai hidup mereka. Mereka tetap ada dalam kondisi yang sehat. Mereka juga terpelihara di dalam ekonomi mereka. Kami yakin, kami percaya apa yang saat ini mereka kerjakan, pekerjaan mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, yang sakit saat ini mereka juga dijamah oleh Tuhan, agar mereka boleh mengalami kesehatan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, jika setelah ini jemaat Tuhan akan melakukan aktivitas mereka sehari-hari, kiranya Tuhan akan menyertai, kiranya Tuhan akan memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus
kami akhiri siaran online, ujian, dan firman Tuhan. Dan setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah. Berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam berkat karunia Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Berkat Tuhan melimpah terjadi atas setiap kehidupanmu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin.